إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam karunia, nikmat serta rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mudahkan langkah kita untuk menghadiri salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana hal ini merupakan kenikmatan yang sangat agung yang tidak Allah berikan kepada setiap hambanya. Hanya hamba-hamba yang Allah cintai, hanya hamba-hamba yang Allah inginkan kebaikan kepada mereka, yang Allah gerakkan, yang Allah berikan kenikmatan ini. Dan memang benar, kalaulah bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taufiknya, maka kita tidak mungkin bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mulai dari saat ini untuk semangat mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa taufik, dimudahkan untuk melakukan ketaatan, amal soleh ataupun ibadah yang tadi hal itu hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai, yang Allah inginkan kebaikan bagi mereka di dunia dan akhirat. Adapun kenikmatan harta dan lain sebagainya, maka Allah memberikan kepada orang-orang yang Allah cintai dan juga orang-orang yang tidak Allah ridhai. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, contoh dan panutan bagi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan satu-satunya manusia yang wajib yang harus kita contoh, satu-satunya manusia yang wajib yang harus kita jadikan panutan. Adapun selain beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita mencontoh orang tersebut apabila dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan panutannya. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Allahumma amin. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema kajian yang berkaitan dengan persiapan menyambut bulan Ramadan. Kalau kita mau menyederhanakan tema kita pada kesempatan malam hari ini, ya kita bisa memberikan tema kajian dengan tema bersemilah Ramadanku. Ada apa gerangan dengan Ramadan? Ramadan dia merupakan salah satu bulan yang mulia, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan berbagai macam karunia, balasan yang berlipat-lipat ganda, yang itu tidak Allah berikan kepada bulan-bulan yang lain. Dan dalil-dalil yang menjelaskan hal itu sangat banyak, baik dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang keutamaan bulan Ramadan, demikian pula puasa di bulan Ramadan. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan kepada kaum muslimin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada di kota Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah. Jadi pada tahun inilah awal mulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan puasa Ramadan. Adapun sebelum disyariatkannya puasa Ramadan pada tahun tersebut, maka tidak ada kewajiban puasa bagi kaum muslimin kecuali
hanya puasa Asyura, itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Dan ketika Allah SWT telah mewajibkan puasa Ramadan kepada Rasulullah SAW, kepada kaum muslimin, maka puasa Asyura nilainya berubah menjadi puasa sunnah. Dan ayat yang menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, dimulai dari ayat ke-183 sampai dengan beberapa ayat setelahnya, yang mengupas tentang kewajiban puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian berpuasa agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mewajibkan puasa kepada kaum muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai firman-Nya dengan panggilan keimanan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhan nas, bukan wahai sekalian manusia, bukan. Hanya kepada orang-orang beriman Allah mewajibkan puasa Ramadan, dan hanya orang-orang beriman ya Allah inginkan agar mereka berpuasa Ramadan. Adapun selain mereka yang bukan merupakan orang-orang beriman, maka khitab Allah Subhanahu wa taala ini tidak tertujukan kepada mereka. Nah, oleh karena itu, coba kita lihat kepada diri-diri kita, apakah kita sudah termasuk di antara hamba-hamba Allah yang berusaha beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang khitab ini, pembicaraan ini benar-benar cocok ditujukan kepada kita. Atau sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, ternyata kita bukan termasuk orang-orang yang beriman. Kok bisa demikian, Ustaz? Karena di dalam Islam itu ada 3 tingkatannya, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW yang sedang berkumpul bersama para sahabatnya, kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Demikian pula malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat, atau kapan hari kiamat. Kemudian Rasulullah mengatakan beliau tidak tahu. Kemudian malaikat Jibril bertanya tentang tanda-tandanya. Di situ Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya malaikat Jibril datang untuk mengajarkan agama kalian. Dan ulama menjelaskan berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan bahwasanya Islam itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan Islam, kemudian tingkatan iman, kemudian tingkatan ihsan. Ada orang yang dikatakan muslim, ada orang yang dikatakan mukmin, ada orang yang dikatakan muhsin. Dan muhsin merupakan tingkatan keislaman yang paling tinggi. Tingkatan keislaman yang paling tinggi, di mana seseorang dia sudah menjadi seorang hamba yang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah merasakan atau berusaha merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, dia benar-benar merasa sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hadisnya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jarang ada yang bisa sampai ke level ini. Merasa melihat Allah ketika beribadah. Dan kalau kamu tidak mampu, maka usahakan ketika kamu beribadah seolah-olah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Dan tentu beda seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seolah-olah sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak seperti ini. Maka demikianlah derajat muhsin. Demikian pula dalam surah Al-Hujurat
Allah SWT berfirman mengkisahkan perkataan orang Arab Badui yang mereka baru saja beriman kemudian atau baru saja masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mereka langsung mengatakan kami telah beriman. Allah SWT berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Yang artinya orang-orang Arab Badui itu berkata kami telah beriman, amanna, kami telah beriman. Ada orang Arab Badui baru beberapa saat masuk Islam, baru menyatakan keislamannya, langsung mengatakan kepada Rasulullah SAW, amanna, kami telah beriman. Maka Allah langsung meralat apa yang mereka ucapkan. Qul, katakan Muhammad kepada mereka, qul lam tu'minu, katakan kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, katakanlah kami baru masuk Islam. Jadi ada perbedaan. Dan yang paling tahu hakikat kita sebenarnya berada di mana? Apakah di level muslim, apakah di level mukmin, ataukah di level muhsin? Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat yang mulia tadi dikatakan Allah, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan belum masuk ke dalam hati-hati kalian wahai orang Arab Badui keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a, dan kalau sekiranya kalian mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun dari amalan kalian. Jadi status seorang muslim dalam keislamannya memang berbeda-beda, dan yang paling paham tentang status kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu memohon pada Allah Subhanahu wa taala status yang terbaik yang dengannya kita selamat di dunia dan akhirat. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia tadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi panggilan kewajiban puasa itu hanya untuk orang yang beriman. Hanya untuk orang yang beriman. Jadi kita jangan heran kalau ternyata banyak di antara kaum muslimin yang di bulan Ramadan tidak berpuasa. Karena boleh jadi dia hanya baru masuk ke level Islam saja, muslim. Tapi alhamdulillah, dan Allah SWT berfirman dalam ayat yang tadi kita sudah bacakan di awal kajian, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena Islam itu adalah tiket menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Minimal seseorang itu harus berada di level muslim kalau mau selamat dunia dan akhirat. Kemudian dia berusaha untuk mengamalkan konsekuensi keislamannya sampai dia naik ke derajat yang lebih tinggi dari mukmin kemudian muhsin. Jadi kembali kita tidak perlu heran. Sebaliknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mudahkan kita untuk menjalankan ibadah yang mulia ini. Apalagi zaman sekarang. Kalau kita mau jujur survei, banyak sekali kaum muslimin yang bermudah-mudahan di dalam meninggalkan ibadah puasa. Iya Kak Ustaz, iya. Sebagaimana mereka bermudah-mudahan juga meninggalkan ibadah sholat. Allah alim bisawab. Dan kita memohon taufik dan hidayah kepada kita dan kepada kaum muslimin secara umum. Semoga Allah berikan petunjuk dan hidayah kepada mereka agar mereka berislam secara kafah, tidak hanya sekedar pengakuan di lisan saja tanpa adanya amalan pelaksanaan dari konsekuensi keislamannya. Kemudian Allah SWT menjelaskan bahwasanya ibadah puasa ini sudah Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, dari umat-umat Nabi sebelumnya. Yang ini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti Allah syariatkan, Allah wajibkan pada kaum-kaum yang Allah utus kepadanya nabi dan rasulnya. Dan ini juga sebagai keringanan penghibur bagi kaum muslimin agar mereka tidak merasa kesusahan ketika menjalankan puasa Ramadan. Karena orang-orang sebelum mereka pun juga sudah melakukannya. Kemudian di akhir ayat tadi Allah SWT menjelaskan tujuan dari puasa Ramadan, yaitu firman-Nya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, yang jujur
dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ana mau tanya ikhwan sekalian, baik, ibadah puasa, baik, apa dia amalannya? Puasa itu apa amalannya? Kalau sholat ya gerakan ya, ada gerakan yang dilakukan, kemudian ada bacaan yang dibaca. Kalau puasa gimana? Bacaan apa yang dibaca? Gerakan apa yang dilakukan? Ayo, apa hakikatnya ibadah puasa tadi itu? Menahan lapar dan haus. Taib, Bang Rafiq. Taib. Ya al-imsak an muftirati siyam, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Taib. Walaupun enggak lapar misalnya pas puasa ya, ataupun walaupun enggak haus, menahan hal-hal yang tadinya itu halal bagi kita di luar waktu puasa, taib, atau di luar bulan Ramadan, tapi di waktu puasa di bulan Ramadan itu Allah haramkan untuk beberapa saat. Dan Allah uji kejujuran kita di dalam ibadah ini, dan Allah uji ketaatan kita di dalam ibadah ini. Dan tadi tidak ada gerakan-gerakannya, tidak ada tandanya orang itu puasa atau tidak. Ada tandanya, ikhwan? Enggak ada tandanya. Ada Ustaz bibirnya kering, enggak mesti. Lemas, enggak mesti orang lemas itu tandanya puasa, enggak ada. Tidak ada, tidak kelihatan. Seseorang itu puasa atau tidak, yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diuji, dalam ibadah puasa, adalah kejujuran seorang hamba di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujur tidak? Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah dia main-main di belakang? Dia kira Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui hakikat amalannya. Makanya bukan main-main ketika Allah menyebutkan tujuan dari puasa yang Allah wajibkan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Orang yang benar-benar tunduk, taat, patuh, jujur di dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin antum bisa merasakan pada diri kita sendiri. Karena jujur itu tidak mudah. Apalagi jujur dalam ketaatan. Kebanyakan kita terkadang itu melakukan amal baik karena orang lain, karena teman, masih karena diajak, masih karena diingatkan. Tapi kalau sudah menjadi orang takwa, dia melakukannya karena Allah. Sadar bahwasanya Allah wajibkan dia karena hal ini, maka dia tertuntut untuk melakukannya. Nah, kemudian tanya diri kita, apakah kita sudah sampai kepada derajat ketakwaan? Apalagi kalau kita lihat ayat Allah yang lain, surah Al-Maidah, ketika Allah SWT mengkisahkan tentang sedekahnya Habil dan Qabil. Di antara perkataan Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah SWT hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah jadikan kita, jadi Allah wajibkan ibadah puasa agar kita menjadi orang bertakwa, yang dengan ketakwaan tadi ibadah yang kita kerjakan selain ibadah puasa, semuanya itu benar-benar didasari dengan ketakwaan. Jujur karena Allah, bukan karena ada si fulan makanya saya seperti ini, bukan karena ada si alan makanya saya seperti ini, bukan, karena Allah. Sehingga ibadah-ibadah yang kita bangun di atas ketakwaan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan sekalian, tidak ada jaminan ibadah yang kita lakukan, salat kita, tilawah kita, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi hanya ibadah yang didasari dengan ketakwaan yang dilakukan oleh orang yang bertakwa saja yang Allah terima. Makanya tidak ada yang tahu apakah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat balasan atau tidak. Kita hanya berusaha dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan yang terbaik untuk kita. Ini nas yang paling jelas yang menegaskan tentang wajibnya puasa Ramadan. Dan antum bisa baca nanti ayat berikutnya yang masih berkaitan dengan puasa Ramadan. Dan sebagai informasi, di awal kewajiban puasa Ramadan itu sifatnya hanya pilihan. Bagi orang yang mampu berpuasa dan dia mau berpuasa, maka dia berpuasa. Kemudian bagi orang yang berpuasa dan dia tidak mau berpuasa, dia boleh tidak berpuasa. Kemudian wajib bagi dia membayar fidyah. Kemudian baru pada tahun berikutnya, pada tahun ketiga Hijriyah, Allah wajibkan puasa sebagaimana puasa di zaman kita.
Taib, wajib bagi yang mampu, yang tidak mampu, taib, boleh tidak berpuasa dan kewajiban bagi dia mengqadha, taib, di luar hari selain bulan Ramadan. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan itu sangat banyak, dan diantaranya yang sangat cocok untuk kita pelajari pada kesempatan malam hari ini yang kita berada, kalau tidak salah sekarang pada malam ke-24 ya, taib, Sya'ban. Taib, artinya 5 hari atau 6 hari ke depan, taib, bulan Ramadan akan datang. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadhanu syahrun mubarakun." Rasulullah bersabda kepada para sahabat, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrun mubarak. Keberkahan itu apa, ikhwan? Berkah. Kita sering bilang berkah. Semoga berkah ya. Taib, barokah. Apa artinya kan? Apa artinya Pak? Berkesinambungan. Yang lain? Ada yang tahu artinya? Bertambah. Taib. Yang lain ada? Taib. Al-barakatu huwa khairun katsirun. Keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak dan bertambah. Taib. Tadi berkesinambungan benar. Yang maksudnya berkesinambungan ada kebaikannya. Taib, Bapak juga benar, bertambah. Apa yang bertambah? Kebaikannya, bukan keburukannya. Taib. Semua yang berkah itu akan menjadi baik bagi pemiliknya, walaupun kecil nominalnya atau kecil nilainya secara duniawi. Tapi kalau dia berkah, maka akan memberikan kebaikan yang banyak kepada orang yang memilikinya. Umur yang berkah, artinya umur yang di dalamnya banyak dilakukan kebaikan-kebaikan. Demikian pula harta yang berkah dan seterusnya. Taib. Jadi bulan Ramadan adalah syahrun mubarak, bulan yang dipenuhi dengan kebaikan yang sangat melimpah. Taib. Apalagi pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, itu malam Lailatul Qadar. Taib, dan kita berusaha mendapatkannya. Dan sebagaimana hadis yang sahih, taib, Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak mentakyin, tidak menetapkan kapan terjadinya, taib, malam Lailatul Qadar, agar kaum muslimin tetap semangat melakukan ibadah, tetap optimis berusaha mencari kebaikan yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan pada bulan Ramadan tadilah Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir 1 tahun untuk tahun ke depan. 1 tahun ke depan, taib, untuk hamba-hambanya. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Ad-Dukhan, di awal-awal surah Ad-Dukhan. Itu diantara kebaikan bulan Ramadan. Dan masih banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya. Di antaranya yang beliau sebutkan dalam hadis ini, Rasulullah bersabda, kelanjutannya, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian puasa di bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah. Taib. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibukakan pada bulan itu pintu-pintu surga dan ditutup pada waktu itu pintu-pintu neraka. Taib. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan dibelenggu pada bulan tersebut, taib, pemimpin-pemimpin syaitan, dedengkot-dedengkotnya, taib, tokoh-tokoh syaitan yang menyesatkan, taib, hamba-hamba Allah SWT, iblis, demikian pula panglima-panglima besarnya. Dan ini pendapat yang rajih, bukan seluruh jin, taib, atau bukan seluruh syaitan dibelenggu oleh Allah SWT, tapi maradatus syayatin, jin-jin yang nakal, syaitan-syaitan yang, taib, merupakan pemimpin dari jin dalam menggoda anak manusia. Taib. Adapun jin yang lain, karena syaitan itu adalah sifat. Syaitan adalah sifat, bukan makhluk. Kalau makhluk itu manusia, jin, malaikat, hewan, tumbuhan itu makhluk. Adapun syaitan itu sifat. Dan syaitan yang pertama adalah iblis. Taib. Kemudian dia punya pasukan-pasukan, taib, anak buah dan seterusnya. Maka pada bulan Ramadan Allah akan belenggu. Taib, Allah akan tahan, taib, iblis dan bala tentaranya
agar kaum muslimin ataupun hamba-hamba Allah baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin. Ustaz, apakah jin itu juga berpuasa? Iya. Baik. Apakah jin itu salat? Jawabannya iya. Baik. Mana dalil Ustaz? Jelas. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini jelas. Loh, gimana salatnya Ustaz? Ya jangan berusaha kita raka-raka gimana ini. Yang jelas mereka salat sama seperti kita. Baik. Nebeng di mana Ustaz? Wallahu alam. Emang kalau misalnya tahu apa untungnya? Paham ya? Enggak ada untungnya. Baik, yang jelas jin dan manusia itu mukallaf. Baik, dibebani syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Man hurima khairuha faqad hurim. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memiliki satu malam pada bulan tersebut yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka barang siapa yang diharamkan, yang tercegah dari kebaikan malam tersebut, faqad hurima, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan yang amat sangat banyak. Dari kebaikan yang amat sangat banyak. Dan ikhwan sekalian, kita jangan bersikap seperti orang Yahudi yang licik, yang akal-akalan. Karena malasnya kita mungkin memaksimalkan ibadah di 10 akhir bulan Ramadan di dalam mencari Lailatul Qadar. Walaupun terkadang sebagian dai, sebagai penceramah memberikan solusi memang untuk orang-orang yang malas beribadah, ya mungkin semangatnya mungkin sudah mulai berkurang di 10 malam terakhir, sehingga mereka di antara mengatakan yang penting kita harus beramal seperti ini di 10 malam terakhir, sisanya misalnya tidur atau aktivitas yang lain. Ini anjuran ataupun saran nasihati dan dai yang menyarankan seperti ini adalah untuk orang-orang yang memang tidak semangat di dalam mencari Lailatul Qadar. Artinya apa? Tetap didorong melakukan kebaikan walaupun sedikit. Karena kebaikan yang dilakukan kalau bertepatan dengan 1000 malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 malam, maka pahalanya jelas besar. Adapun orang-orang yang soleh, Rasulullah SAW, para sahabat, bahkan istri beliau, maka mereka memaksimalkan ibadah, mereka i'tikaf, qiyam, tilawah Al-Quran. Mereka sholat malam, kemudian mereka memperbanyak membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus kita penuhi 10 malam terakhir kita dengan aktivitas ibadah. Kalau memang selama ini kita mengambil pendapat yang mudah, ini saya sudah sholat ini sudahlah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, benar, tidak apa-apa, Allah tidak akan terkurangnya sedikit kemuliaannya. Tapi yang rugi itu kita. Tidak masalah bagi kita bercapek-capek 10 malam terakhir bulan Ramadan, habis itu silakan. Kalau kita memang mau mengendurkan sedikit, tapi insya Allah orang yang memang Allah berikan taufik dia bersungguh-sungguh mencari kemuliaan bulan Ramadan, kemudian kemuliaan malam Lailatul Qadar, maka setelah keluar dari bulan Ramadan, orang tadi akan berhias dengan ketaatan yang biasa dilakukan selama bulan Ramadan. Tapi kalau dia cuma ikut-ikutan, melihat orang ngaji, dia ikut ngaji, lihat orang qiyamul lail, dia ikut qiyamul lail, lihat orang itikaf, dia ikut itikaf, tidak ada kesadaran dari dirinya pribadi melakukan hal itu atas dasar iman dan mengharap pahala di sisi Allah SWT, maka ketika keluar bulan Ramadan, amalan-amalan yang baik yang dikerjakan di bulan Ramadan tidak akan kelihatan lagi bekasnya pada orang tersebut. Coba tanya diri kita, sudah berapa lama kita atau sudah berapa kali kita khatam Al-Quran selain di bulan Ramadan yang lalu? Kayaknya belum pernah, terakhir bulan Ramadan. Nah, coba kita tanya, kok bisa bulan Ramadan kemarin kita khatam, di luar Ramadan kita nggak khatam? Sedangkan orang-orang saleh dahulu, mereka paling lama yang mengkhatamkan Al-Quran itu 40 hari. 40 hari paling lama yang mereka mengkhatamkan Al-Quran. Kemudian puasa sunnah kita. Di bulan Ramadan kita puasa. Di selain bulan Ramadan berapa hari? Waduh Ustaz, kayaknya Senin Kamis pun nggak dapat Ustaz. Ayyamul bid aja 3 hari nggak dapat. Nah, kita evaluasi. Kenapa? Karena kita sudah mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya di atas manhaj salaf, orang-orang soleh. Jangan sampai kita hanya mengaku saja. Takutnya kayak tadi orang Arab Badui, kita mengaku salafi, padahal kita sebenarnya bukan salafi, baru hijrah saja, baru bertobat kepada Allah. Kalau bilang mending, ya mending juga, alhamdulillah, ketimbang jadi orang nakal. Tapi kalau memang kita ingin kemuliaan,
maka masuklah ke dalam manhaj salaf secara kafah. Semangat juga dalam masalah ibadahnya. Lihat salatnya Rasulullah, salatnya para sahabat, kita amalkan. Dan tadi dalam hadis yang mulia ini Allah sebutkan pada bulan Ramadan Allah buka pintu-pintu surga. Karena banyaknya kebaikan di dalam bulan Ramadan, dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Dan untuk bisa rasakan sendiri ketika bulan Ramadan itu memang beda nuansa semangat beragamanya. Antum perhatikan, anak sangat memperhatikan ya, subhanallah. Maka maksimalkan supaya Ramadan kali ini benar-benar bersemi, benar-benar maksimal, dan tatkala kita keluar dari bulan Ramadan, kita benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti kita yang 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Dan mulai direncanakan sekarang, apa yang akan saya lakukan di bulan Ramadan dari ketaatan, bukan apa yang akan saya jual di bulan Ramadan, apa yang akan saya beli, apa yang akan saya buat, bukan. Kebanyakan orang kaum muslimin sekarang beda. Ramadan nanti saya jual apa, ini kayak prospek ini ya. Padahal Rasulullah, coba lihat hadis dari Rasulullah. Pernah enggak Rasulullah bukaannya pakai kambing guling? Bukaannya mewah-mewah? Enggak pernah. Tapi lihat kaum muslimin zaman sekarang. Ketika Ramadan yang menjadi tujuan mereka apa? Bukaannya apa hari ini? Masakannya apa, Mak? Kalian mau pingin apa? Bukan itu kehidupan orang-orang saleh di bulan Ramadan. Bukan melihat bukaannya apa sahur kita, bukan. Rasulullah sahurnya kurma sama air putih biasa. Bukannya juga demikian. Tapi lihat kaum muslimin. Ya kalau memang ada Allah berikan kemudahan kita berbuka dengan sesuatu yang agak berlebih di dalam bulan Ramadan, ya alhamdulillah kita syukuri. Dan itu termasuk keberkahan bulan Ramadan. Itu termasuk keberkahan bulan Ramadan. Tapi jangan sampai kita menjadikan itu tujuan dari puasa Ramadan kita. Yang artinya tatkala kita tidak mendapatkan bukaan yang spesial, kita merasa Ramadan kita tidak berarti. Atau tidak seperti bulan Ramadan. Ya kadang orang bukaannya ini aja udah kayak bukan bulan Ramadan lagi. Cuma tahu tempe misalnya. Ala kulli hal, bukan itu menjadi nilai keistimewaan bulan Ramadan, tapi ibadah yang kita lakukan, ketundukan yang kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi hadis Nabi yang menjelaskan keutamaan bulan Ramadan, dan diantara hadisnya dalam riwayat yang lain yaitu fayunadi munadi, akan ada orang yang menyeru, ya baghil khair aqbil wa ya baghil syarr aqsir. Dalam riwayat yang lain dari hadis ini akan ada penyeru yang menyeru, yang akan mengatakan, wahai orang yang mencari kebaikan, aqbil, bersegeralah. Wahai orang yang mencari keburukan, aqsir, kurangilah. Tahan dirimu, jangan bermaksiat, karena telah datang kepadamu bulan Ramadan. Dan tambahannya, Allah Subhanahu wa taala di setiap bulan Ramadan itu memiliki utaqa'u minan nar, orang-orang yang Allah bebaskan nama mereka dari penghuni neraka. Dan kita tidak tahu apakah kita termasuk dalam daftar penghuni surga ataukah penghuni neraka. Setidaknya kita berharap pada Allah SWT di bulan Ramadan, setiap harinya, agar kita termasuk di antara orang-orang yang Allah bebaskan dari nerakanya. Yang tadinya kita masuk dalam daftar orang penghuni neraka, dihapus oleh Allah SWT. Dibebaskan oleh Allah SWT, tidak dimasukkan ke dalam daftar penghuni neraka. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain, dan semoga Allah yang sedikit ini bermanfaat buat anak pribadi. Dan jujur anak katakan, mulai dari sekarang ikhwan, semangat tilawah Al-Qur'annya, mulai dibuka Al-Qur'annya, ajak keluarga kita, anak kita untuk semangat dekat dengan Al-Qur'an. Dan tadi persiapannya bukan dari segi makanan, bukan segi apa yang kita mau, menu apa yang mau kita santap ketika sahur, ketika berbuka, bukan. Tapi apa yang kita lakukan, apakah tilawahnya, amalan apa yang bisa kita lakukan, baik dari kita, anak kita ataupun istri kita. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk memaksimalkan ibadah pada bulan Ramadan kali ini. Dan tidak ada yang tahu, boleh jadi bulan Ramadan kali ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita. Kalaulah kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin dan bersyukur pada Allah SWT dengan cara memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, maka sungguh menyesal tatkala kita tidak bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Bahkan di tahun ini kita belum tentu pun bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, wa barik lana ya Rabb, la ilaha illa anta subhanak. Mungkin ada hal yang kurang jelas yang mungkin ingin tanyakan berkaitan dengan tema kajian kita kali ini atau berkaitan dengan puasa, maka kami berikan kesempatan kepada jamaah yang ingin bertanya.
Baik, la haula wala quwwata illa billah. Baik. Tafadhalu, silakan Bang. Baik. Silakan bagi yang mau bertanya. Tapi kalau memang tidak ada, tapi ada pun permasalahan-permasalahan yang ditanyakan terkait masalah Ramadan memang sepertinya sudah sering dikupas ya, klasik. Apakah puasanya ikut pemerintah dan seterusnya ini, tapi masalah sahurnya dan seterusnya, dan mudah-mudahan kita sudah paham, dan insya Allah kita sudah paham. Tinggal dari kita adalah memaksimalkan, meningkatkan kualitas ibadah yang kita kerjakan. Mungkin ada yang sudah berpuasa di sini selama 40 tahun, 30 tahun. Coba lihat kualitasnya. Apakah sudah memberikan kesan, pengaruh pada kita ketika di luar Ramadan, atau ternyata masih sama saja. Ramadan berlalu ternyata kita masih sama seperti sebelum Ramadan itu datang menghampiri kita. Coba kita introspeksi diri. Karena para sahabat, orang-orang soleh dahulu, mereka sangat takut amalan yang mereka kerjakan di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bisa melihat asar pengaruh dari diterima ataupun tidaknya amalan mereka di bulan Ramadan dari ketaatan mereka di luar bulan Ramadan. Kalau mereka melihat ada peningkatan kualitas keimanan, ketakwaan di luar bulan Ramadan, maka mereka berbahagia. Mudah-mudahan Ramadanku tahun lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi na'udzubillah, kalau sekiranya tatkala kita keluar dari bulan Ramadan, kemudian kita mendapatkan diri kita semakin jauh dari majelis ilmu misalnya, atau semakin menurun kadar amal soleh kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita khawatir boleh jadi atau jangan-jangan amal ibadah yang kita lakukan sebulan penuh di bulan Ramadan, na'udzubillah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu as-salamata wa taufiqah. Tapi kalau tidak ada yang tanyakan, karena mungkin sudah masuk waktu Isya ya. Semoga Allah SWT berkahi kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah SWT menyampaikan kita di bulan Ramadan, dan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa maksimal melakukan ibadah di bulan Ramadan. Dan termasuk sebaik-baik ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah tilawah dan qiyam, selain ibadah wajib puasanya, yaitu membaca Al-Quran, kemudian melakukan sholat di malam hari. Maksimalkan membaca Al-Quran, bisa di rumah, bisa di masjid, yang penting tidak mengganggu orang, kemudian bisa sendirian, atau bisa simak-simakan sama teman-temannya, atau sama istrinya, atau sama anaknya. Yang penting hidup, sebagaimana Rasulullah dahulu setoran pada malaikat Jibril, pada bulan Ramadan. Dan di bulan atau di tahun yang Rasulullah SAW wafat, beliau SAW menyimakkan Al-Quran sebanyak 2 kali kepada malaikat Jibril alaihissalam. Demikian pula kita, umatnya mengaku mengikuti Rasulullah SAW. Harus ada semangat di bulan Ramadan untuk dekat dengan Al-Quran, tilawah, baik membacanya ataupun tadabburan, mempelajarinya, merenungkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Silakan. Dimana orang yang meninggalkan puasa tanpa wudu, dia membayar fidyah saja atau ditambah dibebankan lagi dengan puasa. Berbeda dengan orang yang dengan uzur tadi, dia boleh membayar fidyah saja. Ulama berpendapat bahwa siapa yang meninggalkan puasa dengan tanpa uzur, maka tidak ada puasa bagi dia. Kewajiban bagi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar menyesali kesalahannya dan berniat kuat untuk tidak meninggalkannya lagi. Kami baru saja dapat WA juga ya dari kemarin ikhwan di Kalimantan, menanyakan tentang kondisi istrinya yang belum mengqada puasa 18 hari. Anda berbesangkan akhirnya karena hamil ataupun menyusui. Ternyata bukan. Katanya sangat karena sakit. Tapi sampai sekarang pun belum diqada, qadarullah sudah hamil lagi katanya. Orang katakan ini dosa besar, anak katakan harus takut. Dia bingung nih. Anak-anak kebingungan antum itu gara-gara ini bukan perkara yang kecil. Tapi jadi anak bilang, nasihat diri antum agar istri antum agar beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi lagi. Terkadang orang tuh sakit sedikit gak mau puasa, sakit sedikit tidak mau puasa, dan di luar puasa malas untuk mengqadanya. Jadi orang yang benar-benar berbuka puasa tanpa uzur, maka tidak ada puasa bagi dia. Wajib bagi dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengulangi dosa besarnya itu pada tahun yang akan datang. Allah a'lam bishawab. Ini saja kita cukupkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.